Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian sekolah Minggu tanggal 5 Desember 2021. Nah, kebaktian sekolah Minggu hari ini akan dilayani oleh Bang Renhat, Kak Ratna, Kak Ica, dan Kak Mary. Nanti lagu puji-pujian akan dipimpin oleh Kak Ica. Tapi sebelum kita mulai kebaktian sekolah Minggu, yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih tetap setia Tuhan memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu kami Tuhan pada hari ini. Tuhan yang kiranya berkati kami satu persatu, urapi kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Agar kami boleh fokus, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak atau abang sekolah minggu nanti ya Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk fokus hanya kepadamu saja di dalam kebaktian sekolah minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita mau nyanyi lagu buat lagu pembuka judulnya Hai Dunia Gembiralah. Adik-adik bangkit berdiri ya, Bang Ranat mulai. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baik Tuhan. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu kedua judulnya Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Bang Ranat mulai. Do itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. Sobat yang setia, lama menunggumu. Silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Shalom adik-adik. Ya, lama ya abang tidak berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Nah, tadi kan kita di awal kebaktian sekolah minggu kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan mau mulai pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini Minggu 5 Desember 2021. Yuk adik-adik, dimanapun berada, baik itu di rumah atau di tempat lain, mari kita fokus membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena tadi kami telah memuji dan memuliakan namamu lewat lagu puji-pujian yang kami naikkan ke hadapanmu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang kiranya kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berkati pembacaan firman Tuhan kami saat ini hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik,
Sekarang kita sudah masuk bulan apa ya adik-adik? Sekarang kita sudah masuk bulan Desember, tanggal 5 Desember. Itu artinya apa adik-adik? Artinya sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap tahun, yang kita rayakan dengan sukacita, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, semoga adik-adik juga tetap bersukacita walaupun kita sampai saat ini belum bisa bertemu tatap muka, dan nanti di tanggal 18 Desember 2021 di hari Sabtu kita akan mengadakan Natal sekolah minggu. Jadi walaupun nanti kita rayakan secara online ataupun ada abang dan kakaknya yang datang ke gereja, kita boleh sama-sama mengikutinya dengan penuh sukacita di hari Natal sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa. Oke adik-adik, sekarang disiapkan Alkitabnya di rumahnya masing-masing, dibuka Alkitabnya. Yuk adik-adik, kita fokus, kita duduk tenang, duduk diam, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nats firman Tuhan yang diambil untuk hari Minggu ini, tanggal 5 Desember 2021, itu diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Yuk adik-adik, sudah ketemu ayatnya, sudah ketemu kitab Markusnya di Perjanjian Baru. Abang bacakan untuk adik-adik semua ya, adik-adik mendengarkan dan mengikuti dalam hatinya masing-masing. Yohanes Pembaptis ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Abang bacakan sampai ayat 8 ya. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, sampai di situ adik-adik ya pembacaan firman Tuhan. Ayo adik-adik, tokoh siapa yang barusan kita baca dalam kitab Markus pasal 1 ini? Siapa tokohnya? Ya, gampang adik-adik ya. Kita udah bisa langsung menebak, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis. Tadi kalau adik-adik kita sama-sama membacanya bersama-sama, apa sih sebenarnya tugasnya Yohanes Pembaptis ini adik-adik? Apa coba tugasnya dia? Tugasnya dia yaitu di ayat berapa tadi? Kalau kita baca, kita menyimak dari rumah kita masing-masing tadi. Apa tugasnya Yohanes Pembaptis? Di ayat berapa? Yaitu di ayat 2
2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Bagimu ini bagi siapa? Bagi Tuhan. Terus ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Baginya siapa lagi? Bagi Tuhan. Jadi jelas adik-adik ya, tugas Yohanes Pembaptis ini adalah salah satu rasul Tuhan Yesus atau salah satu murid Tuhan Yesus yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya apa sih adik-adik mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yaitu apa? Dia mengajak ya, dia menasihati orang-orang untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, untuk menyambut Tuhan. Sama seperti kita sebentar lagi akan merayakan hari Natal. Hari Natal apa sih? Pesan utamanya bahwa kita menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, demikianlah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tugas dia adalah mempersiapkan jalan. Artinya mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Itulah tugas Yohanes Pembaptis, ya, mengajak, menghimbau orang-orang untuk datang atau menyambut Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Yang kedua yaitu dia membaptis umat pilihan Tuhan. Pada saat itu ya, pada zaman dia gitu. Membaptisnya dengan apa? Nah, makanya tadi kan Abang bacakan sampai dengan ayat terakhir ya, di ayat 8, yaitu aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, jadi tugas Yohanes Pembaptis yang kedua adalah membaptis umat Tuhan dengan air. Tapi ia ini siapa? Ia ini adalah Tuhan Yesus yang akan datang itu, yang telah datang itu, yang telah lahir itu. Dialah yang akan membaptis umat pilihannya, umatnya dengan kuasa Roh Kudus gitu. Jadi adik-adik ada 2 ya tugas Yohanes Pembaptis, yaitu pertama mengajak umat Tuhan untuk menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus yang sama-sama juga kita rayakan melalui hari Natal nanti tanggal 25 Desember dan juga tanggal 24 Desember malam Natal. Terus yang kedua yaitu tugas Yohanes Pembaptis adalah membaptis umat Tuhan dengan air. Gitu. Jadi kalau adik-adik pernah dengar gak bahwa Tuhan Yesus itu pernah dibaptis loh oleh Yohanes Pembaptis? Pernah dengar kan firman-Nya? Pernah dengar kan ceritanya? Ya kan, bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu apa kejadian yang terjadi saat itu? Lalu terbukalah apa? Semacam apa ya? Suara ya, terdengar suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan juga ada muncul apa? Burung merpati, ya kan? Nah, itu kan adik-adik pernah pastilah adik-adik pernah baca firman Tuhan itu kan. Kejadian ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu. Jadi adik-adik hal unik lainnya adalah tadi kan tugas Yohanes Pembaptis sudah kita jelas ya, tahu ya. Yang pertama mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Terus yang kedua membaptis umat Tuhan dengan air. Nah, sebenarnya hampir mirip nih kabar atau pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Tuhan Yesus. Ya kan?
Kelahiran Tuhan Yesus kan pasti sudah diberitakan dari ribuan tahun sebelumnya oleh nabi-nabi Tuhan, ya kan? Banyak nabi-nabi yang udah memberitakan tentang akan datangnya juru selamat, kedatangan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga sebenarnya dengan Yohanes Pembaptis nih adik-adik. Nah, jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum Yohanes Pembaptis lahir, dia sebenarnya sudah diberitakan bahwa dia akan lahir. Tapi bukan juru selamat ya adik-adik, ya kan? Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat, tapi kalau Yohanes Pembaptis lahir sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Nah, di situ bedanya adik-adik ya. Yohanes Pembaptis itu lahir, dia punya peran tugas sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Tapi Tuhan Yesus lahir, dia sebagai juru selamat manusia. Nah, itu beda sekali adik-adik ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya banyak orang yang menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini tidak lahir ujuk-ujuk terus langsung diberitakan dia lahir, tapi dia sudah kelahiran dia sudah diberitakan dari jauh-jauh hari oleh para nabi-nabi waktu itu, yaitu lebih tepatnya Nabi Yesaya, ya kan? Sama tuh di ayat 2 kan, istilahnya nubuatan ya, kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, kitab Nabi Yesaya ini kan ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Gitu. Jadi kan udah ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun sebelumnya sudah diberitakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan tugas dia nanti ketika dia hadir di dunia gitu. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil adik-adik ini, yang horong 1, yang horong 2 maupun yang horong 3, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk apa? Untuk menyambut Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati. Ya, ini kan kita udah masuk bulan Desember kan adik-adik ya, masuk bulannya Natal. Ya kan, kita bulan Desember ini adalah bulan yang penuh sukacita. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, menantikan kelahiran Tuhan Yesus gitu. Jadi adik-adik, yuk kita di bulan ini, di bulan Desember dan juga mungkin di bulan-bulan berikutnya, yuk kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita adik-adik. Kita bersukacita, kita mau menyambut Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita dari dosa gitu. Jadi adik-adik, yuk kita miliki hati yang rendah hati yang penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Kita juga bisa meneladani Yohanes Pembaptis yang punya tugas mempersiapkan jalan bagi kita. Nah, kita juga punya tugas, adik-adik, kita juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita sehingga hati kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan Tuhan juga boleh sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, sampai di situ adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari Minggu ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh abang dan kakak sekolah minggunya di Zoom meeting masing-masing horong ya adik-adik ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita ke depan. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita mau tutup pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami, di mana kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu Tuhan di hari Minggu, di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar Tuhan firman-Mu mengenai hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang telah Kau utus untuk mempersiapkan jalan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kami juga boleh ikut
ambil bagian Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, di mana kami boleh menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau juga tahu Tuhan, di bulan ini, di bulan yang baru ini, di bulan Desember ini, kami akan merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, dan juga berpartisipasi dalam Natal sekolah minggu kami nanti Tuhan. Tuhan, yang kiranya penuhi hati kami, agar kami boleh penuh dengan sukacita mengikuti perayaan Natal sekolah minggu nanti kami Tuhan. Bila kami boleh berpartisipasi secara aktif Tuhan, sehingga kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui Natal sekolah minggu nanti ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya ini ampuni kami Tuhan atas segala dosa yang kami perbuat semasa hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sampai bertemu lagi nanti di bulan Januari adik-adik ya. Dan juga di minggu depan tanggal 12 masih ada. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Sebelum itu kita bernyanyi, judulnya adalah Penasehat Ajaib. Bang Renhat, dimulai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat minggu hari ini kami telah mendengar firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Berkati kami Tuhan 1 minggu ke depan, biarlah kami selalu dalam keadaan sehat dan boleh bersukacita dan selalu menjadi kebanggaan anak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.